Perencanaan pajak bagi pihak yang memotong yang kedua yaitu pemilihan metode pemberian uang saku, bisa secara lamsam atau reimbursement. Jadi biasanya ini diberikan pada saat ada perjalanan dinas atau misalkan tugas ke luar kantor ya. Kalau misalkan secara lamsam, kita jelaskan dulu. Ini yang namanya uang saku, kemudian akomodasi, hotel, ya, dan lain-lain. Itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Maksud dari dipertanggungjawabkan itu adalah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran. Jadi ketika diberikan 5 juta, ya udah 5 juta itu habis, terserah mau pakai apa, hotelnya pakai hotel apa, kemudian pakai akomodasinya apa, yang jelas 5 juta itu tidak usah diberikan bukti dari pengeluarannya. Atau yang kedua itu yaitu dengan menggunakan reimburse ya. Kalau reimburse itu pada saat pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika diberikan 5 juta untuk misalkan pergi ke Jakarta, maka baliknya pada saat ke perusahaan itu ditagih menggunakan misalkan kereta api 140.000 bolak-balik 280.000 misalkan. Kemudian hotel 5 hari misalkan 2 juta misalkan. Dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk metode lamsam kita jelaskan lagi, perusahaan itu memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu. Sedangkan untuk reimbursement itu pembayarannya disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Istilahnya adalah daftar normatif. Seperti itu. Ini contoh skema apabila dengan menggunakan metode ya. Nah, untuk reimbursement yang menjadi objek PPh pasal 21 bagi pegawai adalah yang 3 juta. Ya. Kalau yang 3 ini biaya aja. Bukan termasuk penghasilan. Tetapi apabila untuk lamsam itu 11.150.000 yang jadi dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi secara perusahaan ya yang paling menguntungkan adalah ini memberikan lamsam. Tapi kalau secara pegawai itu yang menguntungkan adalah reimbursement. Kenapa? Karena kan uang yang dia terima itu ya uang biaya perjalanan dinasnya aja, BPD-nya aja gitu. Kalau misalkan akomodasi, kemudian hotel, makan dan lain sebagainya, kan itu bukan penghasilan yang dia terima sebenarnya, tapi itu bentuknya natura. Seperti itu. Tapi ada yang lebih win-win solution lah, seperti itu ya. Win-win solutionnya adalah apabila kita, ini yang paling menguntungkan baik itu bagi perusahaan maupun bagi pegawai, yaitu dengan lamsam tapi dengan membuat daftar normatif. Lah, apa bedanya gitu? Bedanya adalah kita sebagai pegawai bisa mengatur, menghemat agar selisihnya itu menjadi PPD kita. Tapi kalau reimbursement itu sudah ada tarifnya, misalkan sehari 500.000 atau 300.000 gitu ya. Nah ya selama 3 hari ya 900.000, 4 hari ya 1,2. Tapi kalau lamsam ketika kita melakukan penghematan di makan, akomodasi,
itu bisa selisihnya menjadi penghasilan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu metode pemberian tunjangan makan atau disiapkan makan bersama oleh pihak pemberi kerja. Nah, ini harusnya bukan undang-undang PPh ya, tapi undang-undang HPP. Kalau tahun keluarnya 2021. Nah, di dalam undang-undang HPP ini yang namanya makan itu masih termasuk natura ya. Karena kan ada takutnya kita salah persepsi bahwa semua natura itu jadi objek. Tidak ya. Ada yang masih menjadi bukan objek, yaitu natura berupa makan. Jadi masih termasuk natura yang boleh dibiayakan. Tapi syaratnya harus seluruh karyawan. Harus seluruh karyawan yang mendapatkan makan tersebut. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinannya, memberikan makan atau memberikan tunjangan makan berupa uang. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan penghematan, tentu kembali lagi kepada nilai ya. Kembali kepada nilai. Jadi ini tergantung kepada nilai. Kalau misalkan memberikan makan itu lebih besar, maka menjadi lebih menguntungkan. Karena mungkin misalkan standarnya tinggi, proteinnya dan kalorinya harus dihitung dan mencapai batas minimal. Jadi harus biaya mahal. Tapi bisa juga dengan memberikan tunjangan makan. Tunjangan makan juga berapa, seperti itu. Tergantung daerah kotanya. Karena biaya makan pun menjadi salah satu pertimbangan seorang pegawai itu akan bisa bertahan atau enggak. Bisa aja misalkan gajinya 15 juta per bulan, tapi ketika biaya hidupnya 12 juta per bulan atau 14 juta per bulan, buat apa gitu kan. Seperti itu. Jadi ini kembali lagi kepada berapa besar nilainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu metode pemberian tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan. Yang namanya tunjangan kesehatan itu bentuknya uang. Adapun fasilitas pengobatan itu bentuknya natura, kenikmatan yang tidak diuangkan. Nah, ini berdasarkan undang-undang HPP itu boleh ya dibiayakan meskipun natura, dan ini menjadi objek pajak ya. Jadi bentuknya uang objek gitu ya. Natura juga objek. Ini berdasarkan undang-undang HPP yang terbaru. Jadi sebenarnya salah satu tujuan ya undang-undang HPP ini dibuat adalah mengurangi tax planning dalam natura. Ini salah satu tujuannya yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada saat sosialisasinya. Nah, ketika seorang pegawai itu sakit, maka dia akan berobat. Dia bisa dari uang sendiri, dia bisa dari tunjangan kesehatan, dia juga bisa menyediakan fasilitas. Ini fasilitas kesehatan seperti
klinik pabrik atau klinik perusahaan, kemudian rumah sakit perusahaan, dan lain sebagainya. Kalau uang sendiri nanti dia akan di reimburse, dan ini boleh dibiayakan. Adapun tunjangan kesehatan itu ada dua, kemungkinannya bisa berupa premi, bisa juga uang tunai. Dan keduanya ini juga sama ya, boleh dibiayakan. Kemudian fasilitas kesehatan juga ini termasuk natura sebenarnya, tapi berdasarkan Undang-Undang HPP ini boleh dibiayakan. Ini peraturan terbaru ya. Ini Undang-Undang HPP. Itu dasarnya. Nah, itu perencanaan pajak yang bisa dilakukan. Nah, iya, untuk yang metode pemetunjukan kesehatan ini mah yang lebih menguntungkan. Lagi-lagi dilihat dari nilainya. Mana yang lebih besar biayanya? Apakah membuat fasilitas kesehatan, memberikan premi atau reimbursement? Tapi secara umum tentu yang paling menguntungkan adalah memberikan fasilitas pengobatan berupa rumah sakit misalkan. Karena rumah sakit kan biayanya besar untuk membuat rumah sakit. Seperti itu, tapi kembali lagi nanti kepada kemampuan perusahaan dan tujuan dari perusahaan. Demikian untuk materi tentang perencanaan pajak PPh pasal 21. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.